wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan senggama dan rahasia waktunya senggama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bayanul harfi wa asrari awqatihi, ngajelaskeun senggama jeung pirang-pirang rahasia waktuna senggama. Penjelasan tentang senggama dan rahasia waktunya senggama. I'lam kanyaokeun ku anjeun annal maksudal a'zam minan nikah, bahwa sesungguhna maksud anu agung tina nikah at-ta'abbud, nyaeta ibadah ka Allah, wa taqarrub jeung ngadeketkeun diri ka Allah, wa itba'u sunnati rasul jeung tunduk turut kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nikah yang agung itu adalah, pernikahan yang agung itu adalah at-ta'abbud wa taqarrub wa itba'u sunnati rasul, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Wa tahsilul waladi wan nasli, jeung ngahasilkeun anak jeung katurunan, dan menghasilkan anak dan keturunan. Li'anna bihi baqa'al alami wa intidamihi, karena sanyanyana kalawan nikah ari tetepna alam jeung teraturna alam. Wa bitarkihi jeung kalawan ninggalkeun nikah, wa ihmalihi jeung ngantepna nikah, kharabuhu kahancuran alam, wa dirasuhu jeung kamusnahan alam, wa ma'lumin annahu la yahsulul hasad illa binasril badri alal ardi awalan. Artinya, dengan adanya nikah maka alam ini akan teratur. Tetapi sebaliknya, jikalau kita meninggalkan pernikahan, maka alam ini akan hancur dan alam ini akan musnah. Bayangkan, jika manusia perempuan, manusia laki-laki tidak menikah, laki-laki dengan perempuan, begitu juga perempuan dengan laki-laki, tentu alam ini akan musnah. Alam ini akan hancur kalau tidak ada pernikahan. Karena apa? Tidak akan ada generasi penerus setelah selanjutnya. Begitu. Wa ma'lum jeung anu dikanyahokeun annahu sanyana kalakuan la yahsulul hasad moal hasil. Saha al hasadu jalma anu melak, saha al hasadu petani, illa binasril badri alal ardi, kecuali kalawan nanam binih ka bumi awalan mimitina. Wa harasuha jeung ngolahna eta benih, wa zar'uha jeung ngurusna kana eta benih, bitorkin kalawan jalan, wa kaifiyatin jeung kaifiat ma'lufatin anu dikanyahokeun indal falah menurut ahli pertanian, wa intizaril madad jeung nunggu nepikeun ka gede, nepikeun ka panjang eta benih, ila buduwis shalah nepi ka tembong jelas kamaslahatan. Artinya, sebagaimana yang sudah diketahui, kata mu'allim, tidak akan pernah hasil seorang petani dalam bercocok tanamnya kecuali dia menanamkan benihnya terlebih dahulu ke bumi pada awalnya. Kemudian dia mengolah, kemudian dia mengurusnya itu dengan kaifiat, dengan pertingkah, dengan ilmu-ilmu yang sudah diketahui menurut ilmu-ilmu pertanian. Tanpa adanya seperti itu, maka pertanian tidak akan berhasil. Wa kadzalika jeung nya kitu deui la yahsulu moal hasil naon alwaladu anak wa naslu sareng katurunan illa bibathi badri zauz ala mazra'atihi, kecuali ngasupkeunana benih suami ala mazra'atihi kana ladangna suami, wa zara'atihi jeung kana pepelakan eta suami, allati anu hiya ari eta pepelakan teh halilatuhu anu halalna. Dan begitu juga tidak akan pernah hasil anak
dan keturunan, kecuali si suami itu harus memasukkan benihnya. Benih apa? Itu benih sperma. Kepada apa? Kepada ladangnya. Tentunya ladang yang halal, tentunya tempat bercocok tanam yang halal. Siapa? Yaitu adalah istrinya. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Nisa'ukum ari istri-istri aranjeun harsun eta pepelakan, eta ladang lakum pikeun aranjeun. Fa'tu maka kudu ngadatangan anjeun harsakum kana pepelakan anjeun anna syi'tum kana sakumaha karep aranjeun wa qaddimu jeung kudu gawe hareup anjeun li anfusikum pikeun awak-awak aranjeun. Itu artinya Allah berfirman bahwa sungguhnya perempuan itu adalah tempat bercocok tanam bagi kamu sekalian. Maka datangilah perempuan itu dari arah yang kamu kehendaki, baik dari arah depan, baik dari arah belakang, baik dari arah atas maupun dari arah bawah. Wa sababu nuzuli hadil ayat, sebab-sebab nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini, itu ayat yang tadi, nisa'ukum harsul lakum, innal muslimina qalu, bahwa sesungguhnya orang muslim itu berkata, inna na'atin nisa barikatin wa qa'imatin wa mustalqiyatin wa min baini aidihinna wa min khalfihinna ba'da ayyakuna al-mu'ti wahidan. Bahwa sesungguhnya seorang muslim atau semua muslim pada waktu itu berkata, sesungguhnya saya mendatangi istri dalam keadaan berlutut, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan terlentang, dari arah depan, dari arah belakang. Itu dulu. Kemudian diketahui oleh seorang Yahudi. Faqalatil yahudu, kemudian si Yahudi berkata, ma antum illa imsalul bahaimi. Nah, ma antum tepati-pati aya ari aranjeun illa imsalul bahaimi eta nyontok kana pirang-pirang sato. Lakunna tetapi na ari kami naatihinna maka ngadatangan kami ka istri kami ala hayatin wahidatin kalawan pertingkah anu sahiji. Kata si Yahudi berkata kepada muslim bahwasannya perbuatan mereka itu mencontoh perbuatan hewan, karena mereka hanya mendatangi istri-istri mereka dari arah depan saja. Itu ini awal sebab musabab turunnya ayat yang tadi. Wa inna lanajidu fit Taurat, bahwa sesungguhnya kami menemukan di dalam kitab Taurat anna kulla ityanin tu'tin nisa ghairal istilqai danasa indallah. Wa inna jeung sanyana ari kami lanajidu eta manggihan kami fit Taurati dina kitab Taurat anna kulla ityanin karena sanyana saban-saban ngadatangkeun tu'ti datang anjeun an-nisa ka awewe ghairu istilqai dina salianting nangkara dan nasa mangka kotor indallah di sisi Allah. Kata si Yahudi, sesungguhnya saya menemukan di dalam kitab Taurat bahwa sungguhnya siapa saja seseorang yang mendatangi istrinya selain daripada keadaan terlentang, jadi hubungan senggamanya tidak dalam keadaan terlentang, maka kata si Yahudi, maka itu adalah kotor indallah di sisi Allah. Fa'adzaballahu ta'ala al-Yahud, maka Allah Ta'ala membohongkan perbuatan si Yahudi itu. Tapi hadil ayat dilalatan ala zawaji ityani rajuli jauzatahu ala ayyi kaifatin wa hal sya'a min qiyamin wa qu'udin wastilqa. Maka ayat yang tadi menunjukkan menjadi sebuah dalil bolehnya mendatangi suami kepada istrinya dalam keadaan atau pertingkah yang dikehendaki si suami, baik dari berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil terlentang, boleh. Jadi tidak ada larangan di dalam Islam. Mau sambil berdiri silahkan, sambil duduk silahkan, sambil terlentang pun silahkan. Itu tidak ada larangan.
Karena ayatnya yang tadi yaitu fa'tu harsakum annasitu, maka datangilah ladang-ladang kamu sekalian sebagaimana yang kalian inginkan. Boleh. Wa fi ayyi waqtin sa'a, boleh juga dalam waktu yang kalian kehendaki, bilail, baik dalam waktu malam, awin nahar, boleh juga dalam keadaan siang. Ba'da in kana fi somamin wahidin, dina sabada yen aya itu in kana fi somamin wahidin dinalian anu sahiji. Jadi artinya tetap kuncinya yang pertama tetap walaupun dalam keadaan berdiri, walaupun dalam keadaan terlentang, walaupun dalam keadaan berlutut, itu baik dari arah depan maupun dari arah belakang, kuncinya yaitu harus pada lubang yang satu, yaitu tidak boleh kepada lubang yang lain kecuali kepada lubang farji. Jadi intinya itu. Jadi kalau nanti teman-teman atau sahabatnya di semuanya masuk rumah, itu boleh masuk rumah dari arah dapur, boleh masuk rumah dari arah depan. Yang penting itu intinya ya masuknya ke rumah-rumah juga, intinya ke tengah-tengah juga, ke tengah rumah. Jadi boleh masuk dari arah jalan manapun, yang penting masuknya pada lubang yang farji. Itu tidak boleh kepada yang lain. Nah, kalau dari arah depan belakang dipersilahkan. Lakin qala ahlul ilmi, tetapi qala parantos nyarios saha ahlul ilmi, ahli ilmu, tetapi ahlu ilmi, ahlul orang yang berilmu berkata, kata orang yang berilmu, man jama'a zawjatahu fi lailatil jum'ah yasiru al-waladu hafizan. Barang siapa yang menjima zaujatahu, istrinya, fi lailatil jum'ati, pada malam Jumat, yasirul waladu hafidon, maka akan jadi anaknya itu adalah hafiz fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Ta'ala. Jadi jikalau sahabat semuanya ingin mempunyai anak yang hafizul Quran, menjaga Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran, mampu menghafal kitab Allah, maka senggamanya itu, rahasia senggamanya itu yaitu di malam Jumat. Seperti itu ya, di malam Jumat. Ini kata siapa? Kata ahlul ilmi, kata ahli orang yang berilmu. Wa man jama'a fi lailatis sabti yakunul waladu majnunan. Barang siapa yang menjima istrinya pada malam Sabtu, yakunul waladu majnunan, maka akan terbukti, akan kejadian anaknya itu menjadi gila. Nah, hati-hati ya. Kalau kita bersenggama pada hari Sabtu, maka anak kita akan menjadi anak yang gila. Kata siapa? Kata ahlul ilmi. Tuh, maka lebih berhati-hati. Tapi kalau kita temukan di dalam hadis atau dalam Al-Quran, tentu ini tidak akan ada. Kenapa? Karena ini yang berbicara adalah ahlul ilmi, ahlu orang ilmu atau ahlul kasyaf, ahli yang sudah terbuka mata hatinya, terbuka mata batinnya, terbuka rahasia-rahasia yang terhijab, yang dihalang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka sudah dibukakan. Itu. Sehingga mereka mampu mengetahui sesuatu yang samar, sesuatu yang lembut. Wa man jama'a fi lailatil ahad yakunul waladu sariqan lil milki ghairi. Barang siapa yang menjima istrinya pada malam Ahad, itu malam Minggu, yakunu, maka terbukti al-waladu sariqan, anaknya itu akan menjadi seorang malik, seorang bangsa, limilki ghairihi, kepada milik yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita hindari juga ya, jangan sampai kita menjima istri kita pada malam Ahad. Au zaliman, atau bisa jadi anaknya itu menjadi anak yang zalim, anak yang tukang menganiaya orang lain. Wa man jama'a fi lailatil isnin, dan barang siapa yang menjima istrinya itu pada hari atau pada malam Senin, yakunul waladu fakiran, maka akan terjadi, akan kebuktian anak itu menjadi yang fakir. Hati-hati juga, jangan sampai kita menjima istri kita pada malam Senin. Tuh, maka akan terbukti anak kita menjadi fakir, atau miskinan, atau menjadi miskin. Au radiyan li amrillah, atau ridho terhadap perkara Allah dan ridho terhadap kodonya Allah.
Wa man jama'a fi lailati thulatha yakunul waladu baron lil walidaini. Dan barang siapa jamaah yang menjima, yang mensetubuhi, yang menggauli istrinya fi lailati thulatha pada hari Selasa, yakunul waladu baron lil walidaini, maka akan terbukti anaknya menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini lumayan. Ini bisa nih ya. Kalau kita ingin mempunyai anak, kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, bisa ihsan, bisa bir, bisa berbuat baik, maka datangilah istri kita pada malam Selasa. Wa man jama'a fi lailatil arba, barang siapa yang menjima, yang menggauli istrinya pada malam Rabu, yakunul waladu kathirul aqli au kathirul ilmi au kathirul sukli. Barang siapa yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya pada malam Rabu, maka akan terbukti anaknya itu besar atau banyak akalnya, banyak ilmunya, banyak syukurnya, akan menjadi anak yang cerdas, akan menjadi anak yang pintar, akan menjadi anak yang jenius. Maka datangilah istri kita pada malam Rabu kalau kita ingin mempunyai anak yang cerdas atau jenius. Wa man jama'a fi lailatil khamis, barang siapa yang mendatangi istrinya di malam Kamis, yakunul waladu mukhlisan fi qalbihi, maka anaknya itu akan menjadi seorang mukhlisan, ahli ikhlas fi qalbihi, dalam hatinya. Maka jika kita ingin mempunyai anak yang ikhlas, hatinya bersih, hatinya tidak menyekutukan Allah, ibadahnya hanya karena Allah, maka datangilah istri kita pada malam Kamis. Wa man jama'a fi lailatil aidi yakunul waladu da sitti asabi. Barang siapa yang mendatangi istrinya pada malam Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, menjima istri, menggauli istri pada malam Idul Fitri atau malam Idul Adha di hari raya, maka akan terbukti anaknya itu mempunyai 6 jari. Maka hukumnya makruh kita mendatangi istri kita pada malam Idul Fitri atau malam Idul Adha. Wa man jama'a zawjatahu ma'at takallum yakunul waladu abkam. Barang siapa yang menggauli istrinya sambil berbicara, yakunul waladu abkam, maka anaknya itu akan pire, atau bahasa Indonesianya pire itu abkam, bisu. Maka kita tidak boleh ketika dalam bersenggama sambil berbicara, sambil berbincang-bincang, dikhawatirkan nanti anak kita terlahir dengan keadaan bisu. Nauzubillah min dzalik. Wa man jama'a fi zulmatin yakunul waladu sahiran. Barang siapa yang menjima, yang menggauli istrinya itu dalam kegelapan, yakunul waladu sahiran, maka akan terbukti anaknya itu menjadi seorang ahli sihir, ahli tenun, ahli tukang dukun santet. Nauzubillah min dzalik. Maka nanti datangilah istri kita dalam keadaan terang, pakai lampu ya, jangan gelap-gelapan. Wa man jama'a ma'asiraji yakunul waladu husnus surati. Barang siapa yang menjima, yang menggauli istrinya ma'asiraj, dengan menggunakan lampu terang, yakunul waladu husnus surati, maka akan terbukti anaknya itu menjadi anak yang tampan rupawan, husnus surah, indah surahnya, indah rupanya, cantik jelita, tampan rupawan. Wa man jama'a ra'iyan aurat ra'iya auratil mar'ati yakunul waladu a'ma. Wa man, barang siapa jamaah yang menjima istrinya ra'iyan, dengan melihat aurat tal mar'ati, kepada auratnya istrinya, yakunul waladu a'ma, maka anaknya itu akan menjadi anak yang buta. Maka kita ketika jima atau bersenggama tidak boleh melihat aurat istri kita, tidak boleh melihat parji. Kalau melihat parji itu hukumnya makruh, karena kata ahlul ilmi, ketika kita melihat parji istri kita, kemaluan istri kita dalam menjima, dalam menggaulinya,
maka nanti anak kita akan menjadi anak yang buta. Nauzubillahi min dzalik. Yakunul waladu ama au amal qalb. Kalaupun dia tidak buta mata lahiriahnya, kata ahlul ilmi, maka dia akan buta mata hatinya. Amal qalbi, buta mata hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Wa man jama'a sa'ila zad lisafari yakunul waladu kadziban. Barang siapa yang menjima istrinya sa'ila zad, dengan meminta bekal untuk perjalanan, yakunul waladu kadiban, maka nanti anaknya itu akan menjadi seorang yang pembohong. Jadi nggak boleh nanti ketika kita mau berpergian jauh-jauh, mau merantau, mau mengembara ke kampung yang lain, ke desa yang lain, sebelum kita merantau, sebelum kita mengembara, kita meminta bekal dulu kepada istri kita. Mah, minta bekal. Bu, minta bekal. Perjalanan panjang. Wah, jangan seperti itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dapat dikhawatirkan anak kita akan menjadi seorang kadzib, akan menjadi seorang pembohong. Kata siapa? Kata ahlul ilmi. Wa man jama'a tahta syajarah, barang siapa yang menjima istrinya di bawah pohon al-mad'um yang bisa dimakan, apa samruha buahnya, yakunul waladu maqtulul hadid au maqtulul gharqi au mata fi hadamis syajarah. Barang siapa yang menjima istrinya di bawah pohon yang mana pohon itu bisa dimakan buahnya, maka terbukti nanti anaknya itu akan mati dibunuh oleh pedang, atau mati tenggelam, atau mati tertombak oleh pohon. Ya, nauzubillahi min dzalik. Tidak boleh, makruh hukumnya kalau kita bersenggama menggauli istri kita di bawah pohon yang bisa dimakan. Kenapa? Karena tidak menghargai itu, tidak menghargai, tidak menghormati makhluk Allah yang lain itu seperti pohon. Qala ahlul ilmi, berkata lagi ahlul ilmi, yang bagi lil arus arba'atu asya'a, awaluha ahadul yadaini wasaniha masu sadriha. Nah, insyaallah untuk yang selanjutnya ahlul ilmi akan berkata lagi kepada pengantin tentang 4 perkara. Insyaallah yang 4 perkara ini kita akan bahas di dalam konten yang selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.